Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya adalah Salsabila dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan definisi pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Mereka bertanggung jawab terhadap anak kandungnya, bagaimana perkembangan anak kandungnya, karena sukses tidaknya anak sangat tergantung kepada pengasuh dan perhatian orang tua. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Sebagai pendidik pertama dan utama terhadap anak-anaknya, orang tua tidak selamanya memiliki waktu yang leluasa. Maka dari itu, orang tua harus memasukkan anak kandungnya kepada lembaga pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam dunia pendidikan, sudah tidak asing lagi kita mendengar kata pendidik. Pendidik ini berasal dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan kepada seseorang untuk memiliki ilmu pengetahuan sesuai yang diharapkan sebagaimana tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian ditambahkan pe sehingga menjadi pendidik yang awalnya merupakan predikat menjadi subjek, dan kemudian apabila kita kaji dalam ilmu nahwu awalnya berupa masdar, kemudian menjadi isim fa'il, yang mana isim fa'il ini berarti orang yang mengerjakan sesuatu atau orang yang bekerja, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidik itu adalah orang yang mendidik. Begitupun halnya yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian apa itu mendidik? Mendidik adalah sebuah profesi atau keahlian yang melekat pada diri seseorang yang berkaitan dengan pendidikan. Sehingga dalam beberapa literatur kependidikan, pendidik ini sering diwakili dengan istilah guru, yang mana guru itu merupakan orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pengajaran di sekolah atau kelas. Dalam Al-Quran, secara garis besar pendidik terbagi ke dalam 4 bagian. Pertama, pendidik yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik umat manusia melalui Al-Quran, yang mana sebagai seorang muslim, Al-Quran merupakan hukum syariat pertama yang harus kita dengarkan dengan baik, mentadaburinya, dan mengamalkan isi kandungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara melalui Al-Quran kepada hamba-hambanya, memberikan perintah dan larangan kepada mereka, dan semua itu adalah bentuk didikan sekaligus merupakan pedoman hidup umat manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Keuniversalan Al-Quran mencakup ilmu pengetahuan yang tinggi sekaligus merupakan kalam mulia yang esensinya tidak dapat dimengerti kecuali dengan orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Pendidik yang kedua yakni Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan Al-Quran tidak kepada sembarang orang. Allah turunkan Al-Quran kepada manusia pilihan, manusia mulia, dan sekaligus Allah jadikan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah pula jadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan yang baik. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dan ajaran Rasulullah SAW dapat kita kaji melalui hadis, yang mana hadis ini merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Pendidik yang ketiga adalah orang tua. Orang tua merupakan pendidik utama bagi anaknya, karena mula-mula dari merekalah seorang anak akan mendapatkan pendidikan, terlebih lagi dari seorang ibu. Dalam pepatah Arab yang sangat populer dikatakan bahwasanya madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah utama. Bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Karena
Sebelum seorang anak belajar di luar atau sekolah formal, terlebih dulu dia akan belajar kepada ibunya. Pendidik yang keempat, yaitu adalah orang lain, dan orang lain inilah yang nantinya akan dikatakan sebagai guru. Guru merupakan pendidik di lingkungan sekolah. Seorang guru tidak hanya mentransformasi ilmu saja kepada peserta didik, melainkan bagaimana ia mampu menginternalisasikan ilmunya terhadap peserta didik. Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang rasul. Asy-Syauqi berkata dalam syairnya, "Kum lil mu'allim wa fihi tabkhil, kadal mu'allim ayyakuna rasulah." Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru hampir saja merupakan seorang rasul. Kemudian dapat kita ambil hikmah dari sebuah kisah Imam Abdurrahman yang berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun. Beliau 18 tahun belajar mengenai adab dan 2 tahun saja belajar mengenai ilmu. Ketika beliau keluar, beliau ditanya, "Kenapa bisa seperti itu?" Dan beliau pun menjawab, "Seandainya aku tahu manfaat daripada adab, maka aku memilih 20 tahun belajar adab saja." Dari syair tadi dan kisah tadi dapat kita ambil hikmah bahwasannya menjaga sebuah adab itu adalah hal yang penting, apalagi kepada seorang guru. Al-Ghazali menukil beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan seorang pendidik. Ia berkesimpulan bahwa pendidik disebut sebagai orang-orang besar atau great individuals yang aktivitasnya lebih baik daripada ibadah setahun. Bisa diperhatikan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. Selanjutnya, Al-Ghazali menukil dari perkataan para ulama yang menyatakan bahwa pendidik merupakan pelita atau siraj segala zaman. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya atau nur keilmiahannya. Andai kata dunia tidak ada pendidik, niscaya manusia seperti binatang, sebab pendidikan adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan, baik binatang buas maupun binatang jinak, kepada sifat insaniyah dan ilahiyah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nihayatul Fazilma. Saya dari kelas 1A, Prodi PGMI, dan dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Oke, selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang pendidik belum mampu membiasakan diri dalam peribadatan pada peserta didiknya, maka ia akan mengalami kegagalan dan tugasnya, sekalipun peserta didiknya memiliki prestasi akademis yang luar biasa. Hal itu mengandung hubungan antara keterkaitan ilmu dan amal soleh. Dan selanjutnya, menurut paradigma Jawa, pendidikan itu identik dengan guru. Nah, kata guru ini berasal dari kata bu dan ru. Nah, bu dan ru itu yang berarti digugu dan ditiru. Nah, digugu itu bisa disebut juga dengan dipercaya, karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, karenanya memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam kehidupan. Dan dikatakan ditiru itu atau bisa juga disebut diikutin ya, karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri tauladan oleh peserta didiknya. Jadi bahwa tugas guru itu bukan cuma sekedar mentransformasikan ilmunya saja, tapi juga bagaimana ia mampu menginternalisasi kepada peserta didiknya. Paradigma pendidik tidak hanya bertugas sebagai pengajar yang mendoktrin peserta didiknya untuk menguasai seperangkat ilmu dan skill tertentu. Gitu. Ke selanjutnya, fungsi dan tugas pendidikan dalam Islam. Fungsi dan tugas pendidik dalam Islam maksudnya. Yang pertama yaitu sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian serta penilaian setelah program dilakukan. Yang kedua yaitu sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Yang ketiga yaitu sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidik yang dilakukan. Dan selanjutnya ada prinsip keguruan itu. Yang pertama, kegairahan dan kesediaan untuk mengajar. Guru harus memiliki prinsip untuk bersedia untuk mengajar, memberikan ilmu-ilmunya. Yang kedua, membangkitkan gairah peserta didik.
agar peserta didik memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik. Yang keempat, mengatur proses belajar mengajar yang baik. Yang kelima, memperhatikan perubahan kecenderungan yang mempengaruhi proses belajar. Yang keenam, adanya hubungan manusia dalam proses belajar mengajar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Bahwasannya, terdapat 6 pendidik dan karakteristik pada masing-masingnya. 6 pendidik tersebut ialah 1. Ustadz, kedua mu'alim, ketiga murabbi, keempat mursyid, kelima mudarris, dan yang terakhir mu'adib. Berikut karakteristik dan tugas pendidik. Yang pertama ialah Ustadz. Ustadz memiliki karakteristik orang yang berkomitmen dengan profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap edukatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement. Yang kedua ialah mu'alim. Mu'alim memiliki karakteristik orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis dan praktiknya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi amalia. Mu'alim juga disebut dengan guru pendidik. Yang ketiga ialah murabbi. Murabbi ialah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Murabbi juga disebut dengan dai. Selanjutnya, mursyid. Mursyid ialah orang yang mursyid memiliki karakteristik orang yang mampu menjadi model atau sentra identifikasi diri, atau menjadi pusat panutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. Mursyid disebut dengan guru pembimbing. Yang kelima ya mudarris. Mudarris memiliki karakteristik orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya, serta berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya. Mudarris di berbagai sumber disebut dengan mu'aid atau asisten profesor. Yang terakhir ialah mu'adib. Mu'adib memiliki karakteristik orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban dan berkualitas di masa depan. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi ilmu pendidikan Islam tentang kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. Menurut Robert Holston, ia mendefinisikan kompetensi dengan suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Dari definisi ini mengandung arti bahwa calon pendidik perlu mempersiapkan diri untuk menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan khusus yang terkait dengan profesi keguruannya, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat memenuhi keinginan dan harapan peserta didiknya. Dalam melaksanakan pendidikan, umat Islam wajib mendakwahkan ajaran Islam yang dapat dipahami dari 1 Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Yang kedua yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 15 yang artinya, karena itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Yang ketiga yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat ada Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 dan yang kelima yaitu hadis riwayat Al-Bukhari yang berisi, sampaikan ajaran dariku walaupun hanya sepatah kata atau seayat. Nah, dari ayat-ayat dan hadis ini, bahwa siapapun dapat menjadi pendidik dalam pendidikan Islam, dengan catatan ia memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih. Dengan demikian, untuk menjadi pendidik Islam yang profesional,
masih diperlukan persyaratan yang lebih dari itu. Pendidik Islam yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi yang lengkap. Di antaranya, 1. Penguasaan materi Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahan pengayaan, terutama pada bidang-bidang yang menjadi tugasnya. Yang kedua yaitu penguasaan strategi, mencakup pendekatan, metode, dan teknik pendidikan Islam, termasuk kemampuan evaluasinya. Yang ketiga yaitu penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan. Yang keempat yaitu memahami prinsip-prinsip dalam menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengembangan pendidikan Islam masa depan. Yang kelima yaitu memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung maupun tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya. Dan diformulasikan asumsi yang melandasi keberhasilan pendidik, yaitu bahwa pendidik akan berhasil menjalankan tugasnya apabila mempunyai kompetensi personal religius, sosial religius, dan profesional religius. Nah, lanjutan dari teman saya yang tadi. Sekarang, saya akan memaparkan materi tentang kompetensi-kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. Poinnya itu ada 3. Yang pertama, ada kompetensi personal dan religius. Kedua, kompetensi sosial dan religius. Yang ketiga, ada kompetensi profesional dan religius. Nah, poin ke-1, ada kompetensi personal dan religius. Kemampuan dasar kompetensi yang pertama bagi pendidik adalah menyangkut kepribadian agamais. Artinya, pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang hendak ditransinternalisasikan kepada peserta didiknya. Misalnya, nilai kejujuran, amanah, keadilan, kecerdasan, tanggung jawab, musyawarah, kebersihan, keindahan, kedisiplinan, ketertiban, dan lain sebagainya. Nilai tersebut perlu dimiliki pendidik sehingga akan terjadi transinternalisasi atau pemindahan penghayatan nilai-nilai antara pendidik dan peserta didik, baik langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya terjadi transaksi atau alih tindakan antara keduanya. Selanjutnya, poin kedua, ada kompetensi sosial dan religius. Kemampuan dasar kedua bagi pendidik adalah menyangkut kepada kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran dakwah Islam. Contohnya seperti sikap gotong royong, tolong menolong, egalitarian atau persamaan derajat antara manusia, sikap toleransi, dan lain sebagainya. Juga perlu dimiliki oleh pendidik muslim Islam dalam rangka transinternalisasi atau transaksi sosial antara pendidik dan peserta-peserta didik. Poin yang ketiga, kompetensi profesional dan religius. Kemampuan dasar ketiga ini menyangkut kemampuan untuk menjalankan tugas keguruannya secara profesional. Dalam arti, mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam. Nah, dalam versi yang berbeda, kompetensi pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa kompetensi sebagai berikut, yaitu mengetahui hal-hal yang perlu diajarkan sehingga ia harus belajar dan mencari informasi tentang materi yang diajarkan. Selanjutnya, menguasai keseluruhan bahan materi yang akan disampaikan pada peserta didiknya. Mempunyai kemampuan menganalisis materi yang diajarkan dan menghubungkannya dengan konteks komponen-komponen lain. Nah, seperti ini. Kompetensi pendidik yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan uswah hasanah dan meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya yang mengacu pada masa depan tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan, misalnya gaji, pangkat, kesehatan, rumahan, sehingga pendidikan benar-benar berkemampuan tinggi dalam transfer of heart, transfer of head, dan transfer of hand kepada peserta didik dan lingkungannya, serta mencegah adanya pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yang pada gilirannya akan lebih ironis lagi dengan pepatah guru kencing berdiri dan murid mengencingi guru. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Awaliyah dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi ilmu pendidikan Islam bab 6 tentang
kode etik pendidik dalam pendidikan Islam. Baik, yang pertama, pengertian kode etik. Kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau hubungan relationship antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, koleganya, serta dengan atasannya. Suatu jabatan yang melayani orang lain selalu memerlukan kode etik. Demikian pula jabatan pendidik. Bentuk kode etik suatu lembaga pendidik tidak harus sama, tetapi secara intrinsik mempunyai kesamaan konten yang berlaku umum. Pelanggaran terhadap kode etik akan mengurangi nilai dan kewibawaan identitas pendidik. Menurut Ibnu Jama'ah, etika pendidik terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, etika yang terkait dengan dirinya sendiri. Pendidik di sini harus memiliki sifat keagamaan yang baik, meliputi patuh dan tunduk terhadap syariat Allah dalam bentuk ucapan dan tindakan, dan harus memiliki sifat-sifat akhlak yang mulia. Yang kedua, etika terhadap peserta didik. Pendidik harus memiliki sifat-sifat sopan santun dan sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan. Etika yang ketiga, etika dalam proses belajar mengajar, yaitu pendidik harus memiliki sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan, dan harus memiliki sifat-sifat seni, yaitu seni mengajar yang menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Kode etik pendidik. Dalam merumuskan kode etik, menurut Imam Al-Ghazali, lebih menekankan betapa berat kode etik yang diperankan seorang pendidik daripada peserta didiknya. Kode etik pendidik dirumuskan sebanyak 17 bagian. Adapun kode etik pendidik yang dimaksud adalah A. Menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka. B. Bersikap penyantun dan penyayang. C. Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama. D. Bersifat rendah hati ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat. E. Menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam bertindak serta menghilangkan sifat yang tidak berguna dan sia-sia. F. Bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang IQ-nya rendah, serta membinanya sampai pada taraf maksimal dan meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didik. G. Memperbaiki sikap peserta didik dan lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicara. Lalu selanjutnya, H. Meninggalkan sifat yang menakutkan bagi peserta didik, terutama pada peserta didik yang belum mengerti atau mengetahui. I. Berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, walaupun pertanyaannya terkesan tidak bermutu atau tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan. J. Menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidik, walaupun kebenaran datangnya dari peserta didik. K. Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan. L. Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus-menerus mencari informasi guna disampaikan pada peserta didik yang pada akhirnya mencapai tingkat takarub kepada Allah. M. Mencegah peserta didik mempelajari ilmu fardu kifayah seperti ilmu kedokteran, ilmu psikologi, ekonomi, dan sebagainya, sebelum mempelajari ilmu fardu ain, yaitu ilmu agama seperti akidah, syariah, dan akhlak. Lalu kode etik yang terakhir, mengaktualisasikan informasi yang diajarkan kepada peserta didik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.